Ahlan wa sahlan wa marhaban ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Yatajaddadu liqa'una fi maddatin nahwu insyaallah ta'ala fi hadzal yawm. Sanuwasilu haitsu ma tawaqqafna fi al-liqa'il madhi fi darsin nahwu wa huwa fi al-i'rab. Kita akan melanjutkan kajian nahwu yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa pertemuan. Hari ini kita akan membahas lanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan al-i'rab. Baik, ikhwani wa akhwati, sebelumnya untuk mengulang, kita sudah membahas ya al-bina. Jadi tanda i'rab dan tanda bina. Kita sudah menyelesaikan al-bina, bagaimana ketika kita menemukan isim mabni atau fi'il mabni di dalam sebuah kalimat. Ya, isim dan fi'il yang mabni itu maksudnya yang tanda akhirnya tidak bisa berubah. Kemudian bagaimana cara menjelaskannya? Kita jelaskan di sini misalnya ada huruf la mahala lahu minal i'rab. Ini pelajaran kita sebelumnya. Nah, kemudian ada juga contoh i'rab untuk kalimat yang mu'rab. Ada contoh i'rab kalimat yang mabni. Sekarang kita akan membahas faslun fi alamatil i'rab. Pasal tentang tanda-tanda i'rab. Wahia ad-dhammatu lirrafa', ini juga sudah kita bahas sebenarnya. Ini akhir pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Tanda-tanda i'rab, dhammah untuk rafa', wal fathatu lin nasbi, fathah untuk nasab, wal kasratu lil jarri, kasrah untuk jar, was sukunu lil jazmi, dan sukun untuk fi'il yang jazam. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Wal aslu an takuna zahiratan wa qad takunu muqaddaratan masturatan fi khamsati mawadhi'a. Ini akan kita bahas. Siapa yang mau membaca, teman-teman, sampai sini. نعم. Masya Allah. Akhi Nu'man, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: والأصل أن تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع، وهي: الأولى الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إنه صديقي. الثانية والاسم المقصور إنه الفتى. الثالثة والاسم المنقوص عدا نصبه نحو القاضي. الرابعة والمضارع المختوم بألف عدا جزمه نحو يخشى. الخامسة والمضارع المختوم بواو أو ياء عدا نصبه وجزمه نحو يدعو ويصلي. Baik, hasbuk. Ahsanta ya akhi. Nah, asalnya al-aslu an takuna zahiratan. Tanda-tanda ini dhamma, fathah, kasrah. Asalnya tanda ini, ketiga tanda ini, harakat ini zahirah. Zahirah maksudnya terlihat dan dibaca. Bisa ditulis, bisa dibaca. Itu asalnya. Waqad takunu muqaddaratan, dan terkadang menjadi muqaddarah. Muqaddarah artinya tersembunyi. Masturatan, tersembunyi di dalam 5 keadaan. Pada 5 keadaan, 5 kondisi. Wahia yang pertama, alismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Nahwu sadiqi. Setiap isim mufrad ataupun jamak taksir, jamak muannas salim, apabila disandarkan ke ya mutakallim atau bertemu dengan ya mutakallim, maka dhammah dan fathahnya tersembunyi. Dhammah dan fathah tersembunyi. Nah, contohnya sadiqi. Ketika kita mengatakan telah datang temanku. Jaa sadiqi.
Asalnya sadiqun, asalnya dhammah sadiqun. Ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka dhammahnya diganti menjadi kasrah. Dhammahnya menjadi muqaddarah, tersembunyi. Begitu juga ketika fathah. Ra'aitu sadiqi. Asalnya ra'aitu sadiqan. Ra'aitu sadiqan. Kemudian bersambung dengan ya mutakallim, maka fathahnya dipaksa menjadi kasrah. Menjadi ra'aitu sadiqi. Baik. Ini yang pertama. Asalnya ini dhammah dan ini asalnya fathah diganti menjadi kasrah. Penggantian dhammah dan fathah menjadi kasrah, ya, ini disebut dengan alamat muqaddarah, tanda yang disembunyikan. Dan sebab disembunyikan karena menyesuaikan dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim harakat pasangannya sebelumnya adalah kasrah. Di dalam istilah ilmu nahwu atau bahasa Arab disebut dengan harakatul munasabah. Jadi kasrah ini yang asalnya dhammah, kasrah ini yang asalnya fathah, namanya apa? Harakatul apa tadi? Munasabah. Nah, bisa Harakatul bisa dua, munasabah. bisa dua bacaan. Boleh teman-teman sekalian jadikan sifat al-harakatul munasibah, boleh al-harakatu al-munasibah, harakat penyesuaian, harakat yang menyesuaikan, munasibah atau atau idhofah, pakai idhofah, harakatul munasabah, harakatul munasabah, harakat penyesuaian. Nah, jadi kasrah ini menyesuaikan ya sukun, kasrah ini menyesuaikan ya sukun. Nah, jadi kalau lengkapnya kita katakan misalnya ini sadiqi, ini adalah fa'il, hukumnya marfu', wa alamatu raf'ihi dhammah, tetap disebutkan dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang disembunyikan ala ma qablal ya, yang disembunyikan sebelum huruf ya, pada huruf sebelum huruf ya. Ana ulangi, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qablal ya, pada huruf sebelum ya. Kemudian kita katakan li harakatil munasabah. Li harakatil munasabah, karena harokat penyesuaian. Atau kalau mau lebih panjang lagi, mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Yang menghalangi menampakkan atau membaca dhammah adalah adanya harakatul munasabah, yaitu kasrah. Jadi kasrah ini bukan tanda asli, ini adalah harakat penyesuaian dari dhammah dan dari fathah. Kita lanjut. Yang kedua, walismul maksur, isim maksur. Di sini tidak dijelaskan apa itu isim maksur. Isim maksur itu adalah ismun mu'rab. Nah, kita harus jelaskan di sini isim mu'rab supaya tidak ada anggapan bahwasanya al-fata ini contohnya atau Musa, Mustafa, Isa dan sejenisnya adalah isim mabni. Tidak ada anggapan, tidak ada yang menganggap bahwasanya ini adalah isim mabni. Kenapa? Karena secara zahir dia seperti isim mabni. Karena apapun keadaannya bacaannya sama, selalu dibaca al-fata, al-fata, al-fata. Baik dia ketika rafa, ketika nasab dan ketika jar, semuanya dibaca al-fata. Tapi sebenarnya dia isim mu'rab, namun tanda i'rabnya itu dimuqaddarkan atau ditakdirkan, disembunyikan. Jadi dia adalah isim mu'rab, ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimah. Yang berakhiran alif lazimah. Apa maksudnya alif lazimah? Alif asliyah. Kenapa disebutkan alif asliyah atau alif lazimah? Ya, supaya dibedakan ya teman-teman sekalian
antara isim maksur ya dengan isim musanna, isim musanna yang sudah dihapus huruf nunnya. Kalau itu alifnya bukan alif asliyah, bukan alif lazimah, tapi itu alif tathniyah. Contohnya apa? Misalnya dua orang guru. Bahasa Arabnya muallimani. Kalau dua orang guru nahwu, ini nunnya harus dihapus. Karena idhofah, mudhaf itu tidak boleh ada nunnya. Muallima an-nahwu. Nah, alif ini bukan alif lazimah. Ini bukan alif asliyah, ya. Ini alif tambahan untuk menunjukkan musanna atau tathniyah. Nah, itu maksud dari alif lazimah, itu alif asliyah, al-fata, ini alifnya alif asliyah. Baik. Kita ulangi, isim maksud adalah ismun mu'rab akhiruhu alifun lazimah. Isim mu'rab yang berakhiran alif asli. Qablaha maftuhun ma qablaha. Ya, maftuhun ma qablaha. Sebelumnya fathah, itu sudah pasti. Nggak mungkin alif sebelumnya kasrah atau dhammah. Maftuhun ma qablaha. Sebelumnya fathah. Contohnya adalah al-fata. Kita masukkan ke dalam kalimat. Kita katakan jaa al-fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Di sini kita lihat semuanya bacaannya sama. Sehingga mungkin ada yang menganggap ini adalah isim mabni. Padahal ini isim mu'rab yang tanda i'rabnya muqaddar. Ja'al fata asalnya di sini ada dhammah. Ra'aitul fata asalnya di atas alif ini ada fathah. Wasallamtu 'alal fata asalnya di alif ini ada kasrah. Kemudian dhammah, fathah dan kasrahnya muqaddarah. Muqaddarah disembunyikan dan di sini sebab disembunyikannya adalah karena alif tidak bisa menerima harokat. Selama-lamanya alif tidak bisa menerima harokat. Diistilahkan di dalam istilah ilmu nahwu atau bahasa Arab, at-ta'adzur. Disebut dengan at-ta'adzur. Apa itu at-ta'adzur? Artinya adalah adamul imkaniyah. Adamul imkan, itu tidak bisa. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Nah, lengkapnya bagaimana? Lengkapnya kita katakan, misalnya, ja al-fata. Al-fata adalah fa'il, pelaku, marfu'un, hukumnya marfu', wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, yang tersembunyi, alal alif, di atas huruf alif, lit ta'adzur. Boleh lit ta'adzur, atau mau yang lebih panjang, mana'a min zuhurihat ta'adzur, yang menghalangi untuk menampakkan dhammah, menzahirkan dhammah adalah ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Yani adamu imkanil alif min qabulil harakah. Karena alif tidak bisa menerima harakat. Harakat apapun tidak bisa diterima oleh alif. Baik, ini yang kedua. Ada dhammah, fathah, dan kasrah yang tersembunyi pada isim maksur. Nah, apa contoh lain dari isim maksur, teman-teman? Al-Fata, kemudian Salman, Mustafa, Mustafa, Musa, ya, apa lagi? Laila, Laila, Salma aja. Salma, Maqha, Marma, Malha. Nah, ini adalah isim maksur. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, isim manqus. Alismul manqus. Nah, apa itu isim manqus? Isim manqus itu berakhiran ya. Kalau isim maksur berakhiran alif, isim manqus berakhiran ya, maksurun ma qablaha. Ismun mu'rab akhiruhu yaun lazimah.
Ya'un lazimah, ya asli, supaya sama seperti tadi, isim tathniyah itu tidak termasuk isim manqus. Misalnya, ya, misalnya ketika nasab ini, muallimai nahw. Nah, ini tidak termasuk isim manqus karena ya-nya bukan ya asli. Ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksu afwan. Nah, maksurun afwan. Maksurun ma qablaha. Sebelumnya kasrah. Itu isim manqus. Isim manqus. Kemudian contohnya al-qadhi. Ini contohnya al-qadhi, ya berakhiran ya sebelumnya kasrah. Ada nasbihi, atau boleh juga dibaca di sini ada nasbahu. Ada nasbihi atau ada nasbahu. Bagi teman-teman yang udah pernah belajar bab istithna, kalau kita baca ada nasbihi, berarti nasbi sebagai apa? Kalau kita baca ada nasbihi, kasrah, nasbinya sebagai apa? Kenapa kasrah? Apakah mudhafun ilaih? Kan isim-isim yang majrur itu tiga. Apakah dia mudhafun ilaih, atau dia isim majrur, atau karena dia tabi? Mudhafun ilaih. Hmm. Qaulun akhar, pendapat lain? Ada pendapat lain? Gimana? Akhi adabun. Akhi adab nabawi. Tuwafiq mudhafun ilaih atau isim majrur? Yang akhwat? Majrur Ustaz, si majrur. Nah, baik. Nah, akhi fikih ahsanta. Jadi kalau kita baca kasrah atau kita baca jar sebagai isim majrur. Ada nasbihi, nasbi sebagai isim majrur. Ada ini termasuk salah satu huruf jar, menjadi huruf jar. Ya. Kalau kita baca nasbahu, kalau kita baca nasbah, nasbahnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Santa. Nah, itu ya. Teman-teman sekalian, setelah ada dan juga hasya dan juga ada satu lagi fala. Kal- Kalau illa, Ustaz, Nah, kalau illa beda lagi. Kalau illa, setelah illa, kalau mansub itu mustathna, ya. Mustathna. Dan bisa juga setelah illa itu terkadang menjadi badal. Tergantung kalimatnya. Insya Allah nanti ada pembahasannya kalau illa. Ini kalau pembahasan ada, ini lebih simpel daripada pembahasan illa, lebih ringkas daripada pembahasan illa. Ya, kalau ada itu dua saja. Setelah ada itu dua saja. Majrur atau mansub. Kalau majrur berarti sebagai isim majrur. Kalau mansub sebagai maf'ul bih. Berarti adanya ini menjadi fi'il. Di ada ini bisa kita anggap dua. Pertama bisa dianggap huruf jar, yang kedua bisa dianggap fi'il. Tapi kalau didahului oleh ma sebelumnya, ma ada huruf ma sebelumnya, ma tambahan, maka adanya ini sudah pasti fi'il. Karena huruf jar tidak bisa dimasuki ma. Berarti bacaannya kalau dimasuki ma di sini, teman-teman akan banyak menemukan ini di dalam kitab. Ma ada atau ada. Kalau dimasuki ma ada, maka bacaannya hanya satu, yaitu mansub. Tidak bisa lagi dibaca majrur. Nah, untuk selengkapnya nanti ada pembahasan istisna, insya Allah. Di sini penulis memilih majrur ya, karena memang di sini tidak ada ma. Walismul manqus ada nasbihi. Kita kembali ke pembahasan. Di antara kondisi harokat itu disembunyikan adalah pada isim manqus. Kecuali ketika nasab. Ketika nasab,
maka fathahnya tidak disembunyikan. Nah, contohnya al-qadhi. Contoh kalimat, misalnya kita katakan ja'al qadhi. Ja'al qadhi, kemudian sallamtu 'alal qadhi, ini untuk majrur. Nah, kemudian ra'aitul qadhiya. Ketika mansub, ketika nasab, fathahnya dibaca, ditampakkan. Baik. Ja'al qadhi, asalnya ja'al qadhi. Sallamtu 'alal qadhi, asalnya sallamtu 'alal qadhi. Ra'aitul qadhiya, ini fathahnya dibaca. Ini tidak disembunyikan. Nah, kenapa dhammah dan kasrah disembunyikan pada huruf ya? Alasannya adalah bukan karena ta'adzur, karena di sini bisa menerima harakat. Alasannya di sini berat. Alasannya karena berat. Istilahnya apa? Sikol. Lithiqal. Lithiqal. Karena berat. Bukan tidak mungkin. Ini mungkin menerima harakat, tapi berat. Nah, lengkapnya kita katakan, misalnya ja'al qadhiyu, ja'al qadhi, al-qadhi, al-qadhi fa'il. Hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya. Ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya. Dhammah yang disembunyikan di atas ya, lithiqal, karena berat. Atau mana'a min zuhuriha thiqal. Ketika jar, al-qadhi ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya. Mana'a min zuhuriha ats-thiqal. Kalau al-qadhiya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatul zahirah. Fathah yang jelas, yang nampak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, mau nanya, Ustaz. Naam, akhi Syahri. Baik, Ustaz. Maksud min adamul imkan tuh maksudnya apa, Ustaz? Nggak mungkin gitu, Ustaz. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan menerima harakat. Ya. La yatamakkan min qabulil harakah. Tidak memungkinkan untuk menerima harakat. Alif tidak mungkin menerima harakat. Nah, Tidak jelas? tidak 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 memungkinkan atau tidak bisa menerima harakat. Alif tidak bisa menerima harakat. Lam tatamakkan al-alif min qabulil harakah. berarti bukan karena dia mabni gitu, Ustaz ya. Dia Bukan karena mu'rab. mabni. Bukan karena mabni. Nah, Sama artikel ada al-maksud, maksudnya dalam pengucapan gitu, Ustaz ya. kalau thiqal berat dalam pengucapannya. Bisa kita coba al-qadhiyu, ya, al-qadhiyu, ya dhammah setelah kasrah itu berat. Kemudian ya kasrah setelah kasrah lebih berat lagi. Al-qadhiyi, al-qadhiyi berat. Tapi ya fathah setelah kasrah tidak berat. Ra'aitul qadhiya, dhiya. Apalagi contoh isim manqus? Al-qadhi, kemudian Al-madhi. al-jari, Al-madhi. al-madhi, asy-syafi, Al-Kafi. al-kafi, al-hadi, nah, al-munadi. Baik. Dan ya-nya tidak boleh bertasydid ya. Kalau al-misriyu itu nggak masuk. Al-misri, al-indonesi itu ya nisbah tidak masuk. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Ustaz, Ustaz, Nah, tafadhol. gimana cara membedakan alif dan iya lazimah dengan ghairu lazimah, Ustaz? Hmm. Baik. Eh,
muallimi an-nahwu. Baik, sebenarnya kita harus tahu mufradatnya ya. Harus tahu mufradatnya. Nah, ya yang bukan lazimah tadi itu pada isim musanna. Isim musanna sebagai mudhaf. Isim musanna sebagai mudhaf. Misalnya kalau kita ketemu muslimi seperti ini. Bukan saja isim musanna ya, jamak mudzakkar salim juga, muslimi. Seperti ini, muslimi. Nah, Anda tidak tahu cara yang lain kecuali dengan mengenali mufradatnya. Misalnya muslimi Makkah. Ya, muslim kita tahu muslim, muslimun itu bukan isim manqus. Ya, muslimi Makkah ini adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian nunnya sudah dihapus karena idhofah. Nah, misal yang lain, musyriki, misalnya musyriki al-Madinah. Orang-orang musyrik Madinah. Al-munafiqi al-Madinah. Musyrik atau munafik, kita sudah harus mengenali mufradatnya itu bukan isim manqus, akan tetapi jamak mudzakkar salim. Nah, mungkin itu ya. Harus mengenali mufradatnya dan ini juga tidak sering ya, ini jarang ditemukan jamak mudzakkar salim. Dan juga ya secara bacaan mirip juga, secara bacaan mirip karena ya-nya sama-sama tidak dibaca. Cara bacaan ya. Muslimi Makkah sama dengan qadhi Makkah. Kita lihat ya. Muslimi Makkah, qadhi Makkah. Bacanya sama, sama-sama ya-nya nggak dibaca, kecuali nanti masalahnya ketika nasab. Ya, muslimi Makkah ini ketika nasab. Kemudian qadhi Makkah ketika nasab, qadhiya Makkah. Qadhiya Makkah. Qadhiya Makkah. Tapi asalnya ya-nya nggak dibaca. Jadi secara bacaan antum tidak perlu membedakan ini ya asliyah atau ya bukan asliyah, ya lazimah atau bukan lazimah, karena bacaannya bisa sama. Dalam satu kondisi sama. Muslimi Makkah, qadhi Makkah nggak dibaca. Baik. Kalau untuk kata mabniyun Ustaz, itu apakah kita sebut ghairul lazimah atau lazimah Ustaz? Itu mabniyun, itu lazimah. Itu lazimah asli, tapi dia bertasydid ya. Bertasydid tidak termasuk isim manqus. Ya-nya ya asli, karena asalnya dari banaya. Banaya yabniyu. Kemudian diilal menjadi bana yabni, kemudian mabniyun. Ya-nya di situ ya asli, yang di akhir. Dari kata mabnuyun, kemudian diilal mabniyun. Ya terakhir itu ya asli. Nah, Jadi termasuk isim manqus Ustaz? tidak termasuk isim manqus karena dia bertasydid ya. Oh, jadi kalau bertasydid nggak termasuk isim manqus Ustaz? Nggak termasuk. Misriyun tidak termasuk. Arabiyun, Indonesiyun. Jadi harus apa ya? Sukun Sebelumnya Ustaz? kasrah dan ya-nya tidak bertasydid. Oh, Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah wal mudhari'ul makhtumu bi alif. Fi'il mudhari' yang berakhiran alif. Sebenarnya di sini ada dua fi'il mudhari' yang berakhiran alif, berakhiran waw, berakhiran ya. Nah, tapi ini dibedakan menjadi dua nomor. Nomor keempat, wal mudhari'ul makhtumu bi alif ada jazmihi. Fi'il mudhari' yang berakhiran alif itu sama seperti isim maksur. Sama seperti isim maksur. Berakhiran alif. Contohnya yakhsha, yarda, yahya. Nah, ada jazmihi kecuali ketika jazam. Karena ketika jazam itu huruf alifnya dihapus. Bukan sukun yang disembunyikan tapi alif dihapus. Jadi yakhsha ketika rafa di sini ada dhammah yang tersembunyi,
Dan ketika nasab tambahkan huruf nasab an yakhsha. An yakhsha, di sini ada alif yang disembunyikan. Ada alif yang disembunyikan. Ketika jazam, alifnya dihapus. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Alifnya dihapus. I'rabnya, yakhsha fi'il mudhari. Kemudian hukumnya marfu. Tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun alal alif. Dhammah yang disembunyikan di atas alif. Alasannya apa kira-kira? Harakatul munasabah, ta'adzur atau thiqal? Lit ta'adzur. Ta'adzur. Sama, karena berakhiran alif. Lit ta'adzur. An yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari mansubun bi an. Mansub dengan huruf an. Wa alamatu nasbihi al-alif wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddara 'ala al-alif lit ta'adzur. Baik. Jelas ya? Untuk fi'il mudhari yang berakhiran alif. Fi'il mudhari berakhiran alif, berakhiran waw, berakhiran ya, ini punya istilah. Apa namanya? Fi'il apa namanya? Fi'il yang berakhiran alif, waw, dan ya. Fi'il mu'tal Oh, kalau akhir. akhir Akhir. atau fi'il apa namanya? Fi'lun naqis. Yes. Jadi kalau isim namanya isim manqus, kalau fi'il namanya fi'il naqis. Isim manqus berakhiran ya, fi'il naqis berakhiran huruf illah. Huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, fi'il naqis atau fi'il mu'tal akhir. Baik. Yang kelima, fi'il mudhari yang berakhiran waw dan ya. Dan ini hanya ketika rofa saja. Di sini disebutkan ada nasbihi wa jazmihi. Ketika nasab dan jazam tidak ada harokat yang disembunyikan. Ketika nasab fathahnya ditampakkan sama seperti isim manqus tadi karena tidak berat lagi. Ketika jazam ya dan wawnya dihapus. Contoh, yad'u asalnya yad'u. Yusalli asalnya yusalliu. Baik. I'rabnya yad'u yad'u fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw. Dhammah yang disembunyikan di atas waw lithiqal. Lithiqal karena berat. Jadi sebenarnya ada dhammah tapi tidak dibaca. Yusalliyu dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya lithiqal karena berat. Ketika nasab an yad'uwa harus dibaca. An yad'uwa an yusalliya. Nah, karena tidak berat. Kemudian ketika jazam lam yad'u lam yusalli. Ya-nya dan wawnya dibuang. Nah, ada pertanyaan? Apa Zat untuk fi'il mudhari? Fi'il mudhari al yakhsha ila i'rabuhu kam lihat Zat. Fi'lun mudhari'un marfu'un fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu Raf'ihi. fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i Zat. Ya, wa alamatu raf'ihi Wa alamatu matun muqaddaratun matun alal alif. alif Zat. Yakhsha alal alif Lita'adzur. lit ta'adzur. Kalau alif lit ta'adzur. Ingat ya. Ingat, tanamkan di akal kita. Alif lit ta'adzur karena nggak bisa. Kalau waw dengan ya, jika ada harokat yang disembunyikan di situ, alasannya adalah lithiqal. Karena berat. Nah,
Tafadhal, apa lagi? Nah, ahsanta barakallahu fiik. Soal jamil. Wafikum barakallahu Ustaz. Baik. Sekarang Ana akan menyebutkan suatu kalimat. Antum menilai kalimat ini benar atau salah, ya. Eh, Misalnya kita katakan, sering kita mengatakan seperti ini. Biaidihim. Kalimatnya benar atau tidak? Misalnya, al-muslimuna yaksibun al-amwal biaidihim. Al-muslimun yaksibun al-amwal, al-arzaq, mereka mencari rezeki biaidihim. Dengan tangan mereka, dengan tangan-tangan mereka. Biaidihim. Kalimatnya benar atau tidak? Sahih ya. Benar. Bagus. Baik. Aidun. Biaidihim, biaidikum benar. Baik. Kalau kalimatnya seperti ini, ra'aitu aidihim. Khata. Khata. Apa yang benar? Idea. Itu aidiyahum. Nah, ini sering salah ya, teman-teman sekalian. Eh, Misalnya, fahimtu ma'ani hadhil kalimat. Fahimtu ma'ani hadhil kalimat. Misalnya, fahimtu ma'ani hadhil kalimat. Baik. Salah atau benar? Kalau kita katakan fahimtu ma'ani hadhil kalimat, Khata. khata. Harusnya Ma'ani. fathah itu ditampakkan. Ya, pada isim apa nih? Iman maksur. Mankus. Mangkuk. Isim mankus. Ma'aniya, aidiya, itu isim mankus. Ketika nasab, ketika fathah, itu harusnya dibaca. Nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau cuman ini ya, dalam perkataan. Tapi dalam bacaan, baca kitab misalnya, fahimtu ma'aniya, bukan ma'ani. Fahimtu ma'aniya hadhil kalimat. Ra'aitu aidiyahum. Nah, tapi kalau kasrah ya dan dhammah seperti ini, aidihim, asalnya aidiyihim. Ini disukunkan. Secara bacaan disukunkan. Di aidihim. Di aidihim. Begitu juga ketika dhammah. Aidihim tahirah. Aidihim nadhifah misalnya. Baik. Nah, itu sebagai pengingat karena sangat sering kita temukan ya, bahkan di pengajar bahasa Arab, nah, salah dalam tersebut atau tidak menyadarinya, ya, tidak menyadarinya. Nah, baik, kita lanjut. Siapa yang ingin baca lanjutannya? Nazat. Man anta? Syahri Ramadan. Akhi syahri Ramadhani. Fadhal ya akhi. Wal aslu? Wal aslu bismillah. Wal aslu an takuna asliyatan kama sabaqa. Wa qad takunu far'iyatan fi sab'ati abwabin. Khamsatin minal asma'i wa thnaini minal af'ali al-mudhari'ati wa hiya awalan al-asma'u al-khamsatu wa hiya abuka wa abukaki zat. Abuka wa abukina. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu ilmin wa faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i nahu kana Abu Muhammadin dha fadlin ala akhika. Athani wal muthanna fayurfa'u bil alif wa yujarru wa yunsabu bil ya'i nahu kana al khattani mutaqati'aini fi nuqtataini. Atsalits wa jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi wa yujarru wa yunsabu bil ya'i nahu kanal mudiruna majtami'ina bil musyrifin.
الرابع وجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة نحو كانت المعلمات قدوات 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 للطالبات طالبات. الخامس والاسم الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة نحو يضيء إبراهيم مصابيح جميلة في مساجد كثيرة. السادس والأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب حذفها نحو العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. السابع والمضارع المعتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو ويجزم بحذف حرف العلة نحو محمد لم يخشى ولم يدع ولم يصلي إلا الله. Insyaallah. Mumtaz. Santai ya akhi, syukran laka. نعم وياكم. Nah, sebentar. Baik. Al-aslu wal aslu an takuna asliyah. Kembali ke tanda-tanda i'rab. Asalnya tanda i'rab itu asli, yaitu tanda aslinya tadi ketika rafa dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar kasrah, ketika jazam sukun. Ini tanda aslinya. Rafa itu identik dengan dhammah. Nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazam dengan sukun. Dan terkadang tandanya tanda cabang, far'iyah, di dalam 7 pembahasan. 5 di isim, 2 di fi'il, fi'il mudhari. Yang 5 pada isim itu, yang pertama isim yang 5. Al-asma'ul khamsah, ini tanda nasabnya, tanda rafa'nya, tanda jarnya beda. Tidak pakai dhammah, kasrah, fathah. Tapi menggunakan huruf. Huruf waw, huruf ya, dan huruf alif. Abuka, ini ketika rafa'. Kemudian abika ketika jar, dan abaka ketika nasab. Ya, intinya tidak menggunakan tanda asli, menggunakan tanda cabang. Contohnya di sini, kana Abu Muhammadin dza fadlin ala akhika. Nah, di sini Masya Allah, contohnya bagus dalam satu kalimat, mencontohkan ketiganya sekaligus. Kana Abu, berarti Abu ini tanda rafa, yurfa'u bil waw. Dza fadlin, Abu Muhammad memiliki keutamaan atas saudaramu. Za ini contoh yang nasab, alif. Kemudian akhika ini contoh yang jar dengan ya. Asalnya di sini dhammah. Dan ini asalnya adalah fathah, nasab. Dan ini asalnya kasrah. Nah, asalnya kana abun, ini sahiba fadlin. Kalau kita mau gunakan tanda asli, sahiba fadlin ala akhika, ya, kasrah. Kemudian yang kedua, yang menggunakan tanda cabang, tidak menggunakan tanda asli adalah isim musanna. Isim musanna, isim yang menunjukkan dua, yurfa'u bil alif, dirafa'kan dengan alif, wa yujarru wa yunsabu bil ya. Tanda jar dan nasabnya adalah ya. Kanal khattani, dua garis, mutaqati'aini, bertemu, bersilang. Ini tandanya ya. Ini contoh yang nasab, ini contoh yang rafa. Fi nuqtatain, pada 2 titik. Nuqtatain 2 titik. Setelah huruf jar berarti hukumnya majrur. Alif, ya, ya. Asalnya dhamma,
fathah, kasrah. Itu tanda aslinya. Di sini kita menggunakan tanda cabang. Yang ketiga, wa jam'ul mudzakkaris salimu. Salimu itu sebagai naat ya, sebagai sifat. Itu juga banyak yang salah membaca, banyak yang membaca as-salimi dengan anggapan as-salim adalah sifat bagi muzakkar. Bukan. Yang salim itu bukan muzakkarnya, karena yang salim itu adalah jamaknya. Apa arti as-salim, teman-teman? Salim. Selamat. Selamat. Yang selamat itu jamaknya. Maksudnya selamat itu bentuk mufradnya selamat, tidak ada perubahan. Lawannya apa? Lawan salim apa? Jamak salim, ada jamak salim, ada jamak Muqtal. Hah? Muqtal. Jamak Taksir. 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 Ada jamak salim, ada jamak taksir. Kalau jamak taksir itu bentuk mufradnya tidak selamat. Ya, berubah-ubah. Ada yang dengan pengurangan huruf, ada penambahan huruf. Qalamun jadi aqlamun, kitabun jadi kutubun, pengurangan huruf. 4 menjadi 3 huruf. Qalamun 3 huruf jadi 5 huruf, aqlamun. Nah, itu jamak yang taksir, pecah. Taksir itu artinya pecah. Kemudian ada jamak yang salim. Ada 2 jamak mudzakkar dan jamak muannats as-salim. Jadi yang selamat itu jamaknya. Jamak yang selamat untuk mudzakkar, jamak yang selamat untuk muannats. Makanya dibaca as-salimu karena ngikutnya ke sini. Jamak mudzakkar salim dirofakkan dengan waw, dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Contoh, kanal mudirun mujtami'in bil musyrifin. Mujtami'in ini salah harakat. Para mudir berkumpul dengan para pembimbing. Ya, di sini kita lihat ada waw, kemudian ya dan ya. Ganti dari dhammah, fathah, kasrah. Nah, kemudian yang keempat jamak muannats salim fayurfa'u bid-dhammah, ini tanda asli. Ini tanda asli. Wa yujarru wa yunsabu bil kasrah, ketika jar tanda asli. Ketika rafa dengan dhammah ini tanda asli. Jar dengan kasrah tanda asli. Yang tidak asli itu ketika nasab. Karena asal nasab itu adalah fathah, tapi ketika dia adalah jamak muannats salim, tanda nasabnya kasrah, tidak asli. Ini tidak asli. Aslinya fathah. Contoh, kanatil muallimatu ini asli. Qudwatin ini tidak asli. Asalnya qudwatan. Lit talibati ini asli. Jadi yang tidak asli itu qudwatin. Adalah para guru perempuan itu contoh qudwah bagi siswi-siswi. Baik. Kemudian yang kelima, walismul mamnu'u minas sarf. Ini panjang pembahasannya, insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Isim yang dilarang bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Fayurfa'u bid-dhammah ini asli. Wa yunsabu bil fathah ini asli. Wa yujarru bil fathah ini yang tidak asli. Jar tanda aslinya adalah kasrah. Kemudian ketika isim yang jar itu adalah isim yang dilarang bertanwin, maka dijarkan dengan fathah, misalnya Zahabtu ila Makkata, Sallamtu ala Aisyata, Sallaitu fi masajida, Salamun ala Ibrahima. Nah, itu contohnya. Contoh dalam kalimat yudhi'u Ibrahimu masabiha jamilatan fi masajida katsiratin. Masya Allah. Ini contohnya untuk rafa Ibrahim menyalakan masabiha. Masabiha ini maf'ul bih, nasab tanda asli yang indah, jamilatan yang indah, fi masajida. Sini tandanya tidak asli. Fi masajida katsiratin. Ibrahim menyalakan lampu-lampu yang indah di masjid-masjid yang banyak. Yang tidak asli hanya ketika jar.
Lanjut yang keenam, wal af'alul khamsah, fiil yang 5. Fiil yang 5 semuanya menggunakan tanda cabang. Fiil mudhari itu asalnya dhammah ketika rafa, kemudian fathah ketika nasab, kemudian sukun ketika jazam. Namun apabila dia fiil yang 5, fiil yang berakhiran nun, dan dia bersambung dengan domir-domir, maka tandanya beda, pakai tanda cabang. Ketika rafa pakai nun, ganti dari dhammah. Ketika nasab dan jazam, nunnya dibuang sebagai ganti dari fathah dan sukun. Nahwu contohnya, al-ummalu ya'maluna walam yuhmilu walan yuhmilu. Para pekerja itu bekerja. Ingat, bedakan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tadi tandanya waw. Fiil yang 5 tandanya nun. Nun. Walam yuhmilu walan yuhmilu, ada nun yang dihapus, dan itu menjadi tanda nasab dan tanda jazamnya. Baik. Yang terakhir, wal mudhari'ul mu'tallul akhir yang tadi kita bahas di awal pembahasan. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, fayurfa'u bid-dhammatil muqaddarah. Tandanya tanda asli, tapi ditakdirkan, disembunyikan. Wa yunsabu bil fathatil muqaddarah, dan fathah disembunyikan hanya pada alif saja. Wa bil fathati dhahira 'alal ya'i wal waw, adapun pada ya dan waw fathahnya fathah dhahira, berarti ini tanda asli. Wa yujzamu bihadfi harfil illah, dan dijazamkan dengan menghapus huruf illah, ini juga tanda cabang, bukan tanda asli. Tanda aslinya jazam adalah sukun. Kemudian ketika fiilnya itu berakhiran alif, berakhiran waw, berakhiran ya, maka tandanya bukan sukun, melainkan penghapusan huruf illah. Contohnya, Muhammadun lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yusalli illa lillah. Muhammad tidak takut, tidak berdoa, dan tidak salat kecuali untuk Allah. Di sini yang dicontohkan hanya jazam, ya, semuanya jazam. Lam yakhsha asalnya di sini ada alif, lam yad'u asalnya ada waw, salli asalnya di sini ada ya. Nah, kemudian contoh yang eh, fathah muqaddarah dan dhammah muqaddarah alal alif, alal waw, alal ya, tadi sudah kita contohkan. Kita contohkan lagi, nggak apa-apa. Contoh untuk alif, contoh untuk fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah hanya pada huruf alif. Yakhsha Muhammadun yakhshallah. Kemudian contoh, ini contoh dhammah, ya. Contoh dhammah yang tersembunyi. Muhammadun yakhshallah, Muhammadun yad'ullah, Muhammadun yusalli lillah. Nah, ini contoh dhammah, semuanya tersembunyi. Contoh fathah hanya pada huruf alif saja. Muhammadun lan yakhsha illallah. Baik. Asalnya di sini ada alif yang disembunyikan. Afwan, ada fathah yang disembunyikan di atas alif. Baik, inilah tadi apa judul kita? Judulnya adalah asalnya tanda i'rab itu asli. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Dalam 7 kondisi, 7 keadaan, dhammah, kemudian fathah, kasrah, dan sukun, sebagiannya tidak digunakan, tidak dipakai. Dipakai tanda cabangnya. Yaitu pada isim ada 5, isim yang 5, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim yang tidak boleh bertanwin. Pada fiil ada 2, fiil yang 5 dengan fiil mu'tal akhir. Bihada intahaina min al-bina wal i'rab. Dengan berakhir pembahasan tanda-tanda cabang tadi, kita selesai dari pembahasan isim-isim mabni, isim-isim mu'rab beserta tanda-tandanya. Insyaallah pertemuan 2 pekan lagi di pelajaran nahwu kita masuk ke al-juz'us tsani ahkamul kalam. Pembahasan kalam. Jadi
Sampai halaman 17 itu pembahasannya masih ahkamul kalimah. Belum ada kita membahas jumlah. Ahkamul jumlah, ahkamul kalam belum ada. Masih membahas kalimat-kalimat. Nah, kalimat ini mu'rab, kalimat ini mabni misalnya. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke ahkamul kalam biidznillah taala. Nah, insyaallah taala narakum ala khairin wa barakallahu fikum wa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dan kita ketemu lagi insyaallah pekan depan, kita ketemu insyaallah tapi dengan pelajaran berbeda. Kita praktek membaca kitab insyaallah taala wa aqulu lakum syukran ala musyarakatikum at-thayyibah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. جزاكم الله خيرا. Wafaqakumullah. بارك الله فيكم جميعا. Barakallahu fikum jami'an.